Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Kelantan Sengingi, Prodi Ilmu Hukum semester 1, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia akan membuat video tentang penyelesaian persengketaan tanah hukum perdata yang diampu oleh dosen Muhammad Iqbal, SHMH. Dan perkenalkan, nama saya Randy Saputra dan di sebelah kanan saya Zainal Abidin. Saya Jacqueline. Saya Eni Sulastri. dan inilah nama kelompok saya, dan saksikan video kami selanjutnya. Tonton sampai habis dan jangan ketinggalan. Ini kemarin beli tanah sama Pak Jacqueline di mana nih? Ya, ini tanah yang saya beli di sini, Pak. Di sini yang dari sini sampai yang di sana. Oh gitu. Nah, oh gitu. Jadi tanah ini yang beli sama Pak Jacqueline sampai di mana batasnya? Batasnya tuh, Pak, yang sawit yang paling ujung sekali, Pak. Oke, kita sama-sama kita lihat tanah batas kita. Baik, Pak. Ah. Ini tanah yang kamu beli sama Pak Jacqueline tidak sesuai dengan apa yang dibeli sama ini. Karena batas kebun saya karet. Ini menanam sawit di batas karet saya. Nah, terus gimana tuh? Nah, tapi kan saya belinya udah ukuran ini, Pak. Udah dimeterin sama orang yang pertama yang namanya Jacqueline, Pak. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya cuma mengambil bagian saya aja. Kalau gitu harus disesuaikan sama Pak Jacqueline. Kalau gitu saya nelpon aja sama Jacqueline. Tolong Pak Jacqueline. Oke. Halo, Pak Jacqueline. Bisa datang ke lokasi tanah yang kemarin saya beli? Soalnya saya ada permasalahan nih sama pihak sebelah. Oh, oke. Terima kasih. Ayo, Pak. Pak Jacqueline. Iya, Pak. Ini Pak Jacqueline kan jual tanah Pak Jacqueline ke Eni. Iya, Pak. Tapi Eninya menanam sawitnya ini pas tentang batas kebun saya, Pak, kebun karet saya. Itu di sampingnya tuh tanah punya Eni. Nah, itu gimana tuh, Pak? Kalau caranya bisa begini, ya, kan sesuai dengan apa yang ukuran tanah. Masa tanah kebun sawit, kebun batang karet saya, ini menanam di batas apa tuh sawitnya, batas karet tuh. Itu gimana tuh Pak Jacqueline? Kan memang ini perbatasannya, Pak. Iya betul. Perbatasan ini kan nggak mungkin menanamnya, masa nanam di sawitnya sama berdempetan dengan kebun karet, kan nggak logis dong. Kan jadi memang ini perbatasan padanya, Pak. Kan dalam sertifikatnya memang itu. Jadi Bapak ada nggak sertifikatnya yang ini? Saya ada sertifikatnya juga, tapi kan batasnya kan nanam ini kan salah. Nanamnya kan masa nanam sawitnya di dekat batas tentang batu kebun karet saya, batang-batang karet, kan nggak mungkin. Secara logika aja nggak mungkin dong. Masa nanam apa tuh sawit di batas batang sawit, batang karet saya. Kan Jadi gimana? kita selesaikan ya di mediasi, ke mediasi, pengadilan mediasi. Udah selesai gitu aja. Kita damai aja lah, gimana ke mediasi. Kalau Bapak ngomong kayak gitu, baiklah kita lanjutkan saja. Oke, kita lanjutkan aja ke mediasi. Mediasi udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Randy Saputra, selaku mediator yang dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu sekalian, mempersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eni Sulastri sebagai pembeli dari Pak Jacqueline. Saya Jacqueline sebagai tergugat. Nama saya Zainal Abidin sebagai penggugat karena tanah saya terbawa sama Eni. Baiklah, di sini langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua persengketaan perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan
menyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak Ibu sekalian kali ini telah sepakat bahwa menunjuk saya sebagai mediator penengah dalam kasus ini. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang akan kita lalui. Dan saya akan menjelaskan juga tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum memulai mediasi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tahapan-tahapan mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian persengketaan kepada kedua belah pihak secara bergantian. 2. Saya akan menjelaskan, akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. 3. Saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi dan mencari kesepakatan telah kita temukan, kita akan menyusun kesepakatan terakhir. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kita mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Bapak Zainal Abidin sebagai penggugat tanah dari Bapak Jacqueline. Dipersilakan Bapak Zainal Abidin. Gini Bapak Randy, baiklah, terima kasih Bapak Randy dan Bapak Jacqueline dan Ibu Eni. Jadi begini, pada ceritanya pada tanggal 20 Desember itu, kemarin Bapak Jacqueline saya lihat sedang mengukur tanah Pak. Jadi tanah itu yang diukur Pak Jacqueline itu tidak sesuai dengan ukuran, melenceng ke tanah saya. Jadi Ibu Eni menanam sawitnya itu di tentang batang karet saya. Bu Eni menanam sawit pas berdempetan dengan batang kebun karet saya. Itu makanya saya kecewa dengan Pak Jacqueline, karena Pak Jacqueline tidak membawa saya untuk mengukur, karena saya mempunyai dasar juga, ada batasnya juga. Karena Pak Jacqueline waktu menjual tanah ke Bu Eni tidak membawa saya antara sepadan, makanya saya minta di mediasi gitu. Gitu aja Pak Randy. Sekian gitu aja Pak Randy. Artinya Bapak kecewa apa yang dilakukan oleh Bapak Jacqueline? Betul Pak, karena saya sangat kecewa karena Pak Jacqueline itu tidak batu ngukur itu tidak membawa sepadan, orang punya sepadan tuh. Jadi saya sangat kecewa. Kalau kemarin seandainya Pak Jacqueline membawa saya dibawa untuk mengukur, untuk sepadan, saya tidak kecewa. Makanya saya minta diselesaikan. Dan Bapak ingin menyelesaikan masalah ini? Ya, kalau bisa saya minta diselesaikan gimana secara baiknya. Baiklah, kita sudah mendengarkan cerita dari Bapak Zainal Abidin. Alangkah baiknya kita mendengarkan juga cerita dari Bapak Jacqueline sebagai penjual tanah kepada Ibu Eni. Dipersilakan Pak Jacqueline. Baik Pak, saya sangat kecewa dengan Bapak Abidin karena lahan yang telah dia miliki tidak memiliki surat. Tidak bisa gitu Pak Jacqueline. Biarpun Pak Jacqueline bilang saya tidak punya surat sertifikat, tapi kan Pak Jacqueline salah, karena Pak Jacqueline menjual tanah itu tidak bawa orang sepadan untuk mengukurnya. Gimana caranya itu Pak? Tidak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau pihak satu berbicara, maka pihak yang lain harus mendengarkan, agar kita dapat mengerti apa kemauan dari kedua belah pihak masing-masing. Kalau bapak-bapak ibu terus begini, maka mediasi ini tidak bisa kita lanjutkan. Apakah mediasi ini bisa kita lanjutkan? Bisa. Bisa. Baiklah Bapak Jacqueline, diulang lagi penjelasan cerita tadi. Baik Pak, justru saya sangat kecewa dengan Bapak Abidin. Ketika saya mengukur tanah dan menjual kepada Ibu Eni, saya tidak percaya ketika Bapak Zainal Abidin mengakui itu tanahnya, karena beliau tidak melihatkan
surat dan sertifikat tanahnya. Apakah benar begitu, Pak? Apakah Bapak tidak mempunyai surat dan sertifikat yang asli? Oh, tidak betul. Saya mempunyai sertifikat. Karena saya ada sertifikat yang tidak mungkin saya tunjukkan ke Pak Jacqueline. Tidak mungkin sertifikat saya tunjukkan ke Pak Jacqueline. Seharusnya Pak Jacqueline yang masih tahu saya, oh Pak Bidin, kami menjual tanah ke Eni. Nah, tolong kita sesama tengok sepadan. Seharusnya gitu Pak, bukannya sepihak Pak Jacqueline sendiri. Ada sertifikatnya, Pak? Mohon Ada. Bapak tunjukkan. Ini suratnya. Saya bawakan. Dan Bapak Zainal Abidin telah menunjukkan sertifikat yang asli. Sekarang kita pertanyakan kepada Ibu Eni apakah benar dia mau membeli tanah Pak Jacqueline. Ibu Eni? Ya, saya membeli tanah Pak Jacqueline. Dan kalau Bapak Abidin merasa ingin saya ganti rugi, akan saya ganti rugi. Biar semua urusan kelar. Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan dan cerita Bapak Ibu sekalian tadi, dapat saya mengumpulkan sepahaman awal bahwa Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian ingin berhubungan baik kedua belah pihak. Dan Bapak-Bapak sekalian ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Apakah benar begitu, Pak? Ya, kalau gitu ya kita secara keluargaan aja, kita damai aja lah. Jadi tidak ada keributan-keributan yang kemudian ke depannya. Dan saya telah melihat sertifikat tanah Bapak yang asli. Dan kita akan masuk tahap negosiasi. Baiklah, sudah kita dengarkan dari yang apa diceritakan tadi. Jadi kemauan Bapak Zainal Abidin sekarang gimana, Pak? Ya, kalau bisa keinginan saya, kalau bisa tanah yang Ibu Eni tanam sawit itu tolong dipindahkan. Kalau tidak bisa dipindahkan, gimana secara baiknya agar dirugi, kan itu. Yang tentang batas apa tuh batang karet tadi Ibu Eni menanam sawit pas dengan batang karet, kan tidak bagus tuh, tidak sesuai itu deh. Nah, kami kalau bisa, yuk kalau masalah keluargaan, kalau damai, gimana bagusnya. Kalau kami saya minta ganti rugi ya antara batang karet dengan yang Ibu Eni tanam sawit tadi, ya kita ambil batang karet itu semua kita tumbang, otomatis kan Ibu Eni yang punya. Jadi batang karet itu saya minta satu batangnya 500.000 satu batang. Jadi saya mempunyai solusi, yakni Bapak Jacqueline mengganti rugi atas tindakannya, karena Bapak Zainal Abidin mempunyai sertifikat dan Bapak Jacqueline telah melenceng sedikit mengambil tanah Bapak Zainal Abidin. Apakah Bapak Jacqueline sanggup mengganti rugi senilai 500.000 satu batang? Sanggup. Baiklah Pak, kami sangat setuju dengan apa yang dibicarakan Bapak Abidin tadi. Ya Pak Bidin, itu dari solusi dari saya, dan Bapak Jacqueline dan Ibu Eni telah menyanggupi 500.000 satu batang untuk mengganti kerugian Bapak Zainal Abidin. Baiklah Pak, kalau itu sudah kesepakatannya, kami ikutin aja apa yang sudah dimediasi lagi. Secara kekeluargaan, kita telah sampai kepada tahap negosiasi. Baik. Saya akan menyerahkan surat yang akan ditandatangani atas kedua belah pihak, dan saya akan membacakan isi perjanjian tersebut. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian akan mengikat kedua belah pihak, di mana apabila satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Apakah semua mengerti? Mengerti? Dan mohon ditandatangani, Pak. Silakan. Baiklah, karena mediasi kita telah mencapai kata sepakat dan kedua belah pihak telah berdamai, maka mediasi ini dapat kita tutup, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah video kami tentang penyelesaian persengketaan hukum perdata. Dan jangan lupa Like, komen. Dan share. kepada teman-teman sekalian. Dan tonton sampai habis. Terima kasih. Ilmu hukum? Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.